Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang kami akan bahas topik ini adalah tentang tantangan dan peluang big data mengatasi isu privasi, keamanan dan komputasi data tidak terstruktur dalam konteks bisnis. Terima kasih untuk kepada Bapak dosen Dr. Insinyur Bambang Herawan Hayati, Eskom, Emkom, dan teman-teman saya juga atas kesempatan ini. Langsung aja kita masuk ke materinya yang akan dibacakan oleh Mas Ari. Pertama ada keamanan data dalam era big data. Presentasi ini akan membahas tentang keamanan data dalam era big data, termasuk definisi big data, tantangan keamanan, dan berbagai jenis ancaman cyber yang perlu diwaspadai. Definisi dan konsep big data. Pengertian big data. Big data adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan beragam yang melampaui kemampuan perangkat lunak. Basis data tradisional untuk diolah dan dianalisis. Adapun ciri-ciri big data memiliki ciri-ciri 3 V. Volume adalah ukuran data yang besar. Velocity adalah kecepatan data yang tinggi, dan variety keragaman jenis data. Tantangan keamanan big data. Ancaman cyber. Ancaman cyber merupakan salah satu tantangan utama dalam keamanan big data. Ancaman ini dapat berasal dari individu, kelompok, atau negara yang berusaha mengeksploitasi kerentanan sistem untuk keuntungan pribadi, finansial, atau politik. Adapun privasi data. Privasi data juga menjadi perhatian penting. Penggunaan data pribadi harus dilakukan dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk melindungi hak-hak individu. Selanjutnya, jenis-jenis ancaman cyber. Yang pertama, malware. Perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mengakses sistem tanpa izin. Contohnya virus, trojan, ransomware, dan spyware. Yang kedua, phishing dan social engineering. Metode penipuan yang memanfaatkan komunikasi palsu untuk mencuri data sensitif. Contohnya phishing, spear phishing, dan pretexting. Ketiga, DDoS atau distributed denial of service, upaya untuk membuat layanan atau sistem tidak dapat diakses dengan cara membanjiri server atau jaringan dengan lalu lintas yang sangat besar. Ancaman cyber man in the middle text. Serangan man in the middle text atau MITM terjadi ketika penyerang menyusup ke dalam komunikasi antara dua pihak yang sah dan dapat memodifikasi atau bahkan menyuntik data ke dalam percakapan atau pertukaran informasi tersebut. Penyerang dapat berada di antara dua pihak yang berkomunikasi seperti pengguna dan situs web, dan dapat memantau serta mengubah pesan atau data yang dikirimkan. Ancaman cyber. Zero day exploits merujuk pada serangan yang mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak atau sistem yang belum diketahui atau belum diperbaiki oleh pengembang perangkat lunak tersebut.
Penyerang mencari celah keamanan atau bug dalam perangkat lunak atau aplikasi yang belum ditemukan atau di-patch oleh pembuat perangkat lunak. Setelah menemukan celah tersebut, mereka dapat mengeksploitasi kerentanannya untuk mendapatkan akses di data atau menjalankan kode berbahaya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Itu tadi yang dijelaskan dari Mas Ari. Sekarang lanjut dari materi kebocoran data yang akan dijelaskan oleh Teh Mala. Silakan. Kebocoran data atau data krisis. Kebocoran data terjadi ketika data yang seharusnya bersifat pribadi atau rahasia terungkap ke pihak yang tidak berwenang. Kebocoran data dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti serangan cyber, kesalahan manusia, atau kerusakan perangkat keras. Selanjutnya ada akses tidak sah. Unitary access. Akses tidak sah merujuk pada tindakan seseorang atau entitas yang mengakses data atau sistem tanpa izin yang sah. Akses tidak sah ini dapat terjadi karena berbagai alasan seperti pencurian kredensial, eksploitasi kerentanan, atau akses internal. Selanjutnya ada integritas data. Data integritas. Integritas data mengacu pada keakuratan, konsistensi, dan keandalan data selama siklus hidupnya. Menjaga integritas data berarti memastikan bahwa data tidak rusak, terubah, atau hilang selama penyimpanan, transmisi, atau pemrosesan. Selanjutnya ada disaster recovery, pemulihan bencana. Disaster recovery adalah serangkaian prosedur yang dirancang untuk memulihkan data dan sistem setelah terjadinya bencana. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data dan sistem dapat segera pulih dan berfungsi kembali dengan minimal gangguan. Tantangan dan peluang big data. Slide ini akan membahas tentang tantangan dan peluang big data dalam konteks bisnis. Jangan fokus pada isu privacy, keamanan, dan komputasi data tidak terstruktur. Yang pertama ada tantangan komputasi data besar. Dari tantangan memori, perpindahan data merupakan hambatan utama dalam komputasi data besar. Perpindahan data mendominasi semua tingkat hierarki memori dan merupakan proses yang paling banyak mengkonsumsi daya. Selanjutnya tantangan proteksi pengguna. Penerapan big data harus mempertimbangkan aturan proteksi privacy. Pengguna harus diinformasikan tentang kapan, apa, dan mengapa informasi mereka dikumpulkan. Pengelolaan data tidak terstruktur. Kompleksitas format data. Data tidak terstruktur hadir dalam berbagai bentuk yang tidak terorganisir, seperti teks, gambar, video, data sensor, dan data media sosial. Selanjutnya standarisasi data. Standarisasi data penting untuk memastikan bahwa data tidak terstruktur dapat dianalisis secara konsisten dan efektif. Teknik seperti TG, metadata, dan pengenalan pola dapat digunakan. Yang terakhir, kualitas data. Kualitas data tidak terstruktur seringkali menjadi tantangan karena data dapat hilang, rusak, tidak relevan, atau memiliki keterbatasan dalam format. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Kamala. Selanjutnya ada tantangan integrasi sistem yang dijelaskan oleh Marsha. Silakan. Tantangan integrasi sistem. Sumber data beragam. Data tidak terstruktur berasal dari banyak sumber yang berbeda dengan format yang beragam. Ada kesulitan integrasi. Data terstruktur lebih mudah diintegrasikan, sementara data tidak terstruktur membutuhkan pendekatan khusus untuk menyatukan data dari berbagai sumber. Tantangan skalabilitas infrastruktur. Di sini ada 3. Yang pertama ada volume data besar. Data tidak terstruktur seperti video, gambar, dan media sosial dapat berukuran sangat besar dan terus bertambah seiring waktu. Yang kedua ada kecepatan aliran data. Data dapat mengalir dengan cepat, misalnya dalam bentuk real time dari media sosial atau perangkat sensor IoT.
data tidak terstruktur datang dalam berbagai bentuk dan format yang berbeda. Isu privacy dalam big data. Yang pertama, identitas, kesetaraan, keamanan, dan kepercayaan. Privasi dalam big data mencakup perlindungan untuk identitas, kesetaraan, keamanan, dan kepercayaan. 2. Pengawasan dan diskriminasi. Analisis big data dapat menyebabkan penyalahgunaan informasi untuk mempengaruhi, mencegah, atau mengendalikan. Batas antara pengelompokan dan diskriminasi menjadi rentan dan berbahaya. 3. Manajemen identitas, autentikasi, dan otorisasi. Untuk menjamin privasi, perlu dilakukan manajemen identitas, autentikasi, dan otorisasi. Kontrol penuh terhadap aturan akses data personal juga penting. Pemanfaatan peluang big data. 1. Pengambilan keputusan. Big data memungkinkan bisnis untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan akurat berdasarkan informasi terperinci. 2. Meningkatkan layanan pelanggan. Big data dapat digunakan untuk membaca dan mengevaluasi tanggapan konsumen sehingga meningkatkan layanan pelanggan. 3. Identifikasi risiko. Big data dapat membantu mengidentifikasi risiko pada produk atau layanan secara dini. 4. Efisiensi operasional. Big data dapat digunakan untuk memisahkan data baru dan mengurangi data yang mudah diakses, meningkatkan efisien operasional. Potensi pemanfaatan big data untuk UMKM. Yang pertama ada pemahaman pelanggan, strategi pemasaran, peningkatan efisiensi, dan yang terakhir ada keunggulan kompetitif. Big data dapat membantu UMKM memahami pelanggan, meningkatkan strategi pemasaran, meningkatkan efisiensi, dan membangun keunggulan kompetitif. Dampak implementasi big data terhadap kinerja perdagangan UMKM. Yang pertama, pemahaman pelanggan. Big data memungkinkan UMKM untuk memahami pelanggan dengan lebih baik, mengidentifikasi pola konsumsi, dan menyesuaikan strategi pemasaran. Yang kedua, peningkatan efisiensi. Big data dapat membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan rantai pasokan, dan mengurangi biaya. Yang ketiga, ada keunggulan kompetitif. Big data dapat membantu UMKM membangun keunggulan kompetitif dengan memberikan wawasan yang mendalam tentang pasar dan pelanggan. Terima kasih kepada saudara Marsha. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari presentasi ini adalah aset strategis penting di era digital menawarkan peluang besar dalam pengambilan keputusan dan analisis bisnis. Namun juga menghadirkan tantangan kompleks dalam keamanan ancaman cyber seperti malware dan serangan DDoS, memerlukan strategi perlindungan adaptif. Pengelolaan data tidak terstruktur membutuhkan teknologi canggih seperti machine learning untuk menghasilkan informasi bernilai. Dengan potensi meningkatkan analisis konsumen, pengambilan keputusan, dan citra perusahaan, big data menjadi keunggulan kompetitif yang sangat signifikan. Nah, itu adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, silakan. Ayo, nanya. Ini gak ada yang nanya. Izin bertanya. Dulu Jar. Oh, di video dulu ya? Iya. Silakan. Udah belum? Udah video. Silakan. Jadi bagaimana jika data pribadi kita ini yang privasi itu tidak diamankan dengan baik? Menurut Anda gimana ya? Cukup. Oh, jawab dulu. Apa tadi Jan? Apa tadi? Bagaimana jika data privasi kita nih pribadi nih tidak diamankan dengan sebaik mungkin? Kira-kira apa dampaknya ya?
Ada lagi? Baik. Ada lagi yang mau nanya? Pak, nanya Pak. Tidak. Jangan nanya Pak, nanya. Padi. Padi dulu. Ya, silakan. Izin bertanya, apa yang akan Kamera ini. baik? Izin bertanya, apa yang akan diperlukan agar si pengguna data pengguna ini aman dari akses yang tidak sah? Ya, diganti nanti program studinya digantikan Baik. Kami catat. Ada lagi? wah program studi Cukup berdua ya? Beri kami waktu untuk menjawabnya. Ada langsung jawabannya. Ayo mau jawab. Lu jawab dulu. Tinggal dua. Program studi, PTI Pendidikan Teknologi Informasi. Jadi semua jurnal, perhatikan juga ya, semua jurnal itu diganti dengan PTI kalau yang identitas saya, Pendidikan Teknologi Informasi. Fakultasnya Fakultas Teknik Universitas Tiga Bangsa, Banten, Indonesia. Semuanya diganti begitu bersama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Benjar yang tadi ya. Lagi pari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Benjar. Bagaimana data privasi kita jika tidak diamankan dengan baik? Ya, Dan betul. apa yang terjadi? Nah, jadi jika data kita tidak diamankan dengan baik, maka itu akan terjadi kayak kebocoran data. Terus kayak privasi kita bakal tersebar kemana-mana gitu kan. Terus masuknya akses yang tidak sah ke dalam data kita jika data kita tidak diamankan dengan baik. Tuh. Ya, terima kasih banyak. Mana Jar? Ya, cukup. Oke. Terima kasih banyak. Ya, ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fani. Apa yang perlu dilakukan agar data kita aman dari akses yang tidak sah? Di sini ada 3. Yang pertama, gunakan teknologi keamanan, yaitu terapkan enkripsi untuk melindungi data sensitif, gunakan firewall dan perangkat lunak antivirus. Yang kedua ada manajemen akses. Batasi akses data hanya pada pihak yang berwenang. Terus gunakan autentikasi 2 faktor untuk meningkatkan keamanan. Yang ketiga ada kesadaran pengguna. Hindari berbagai informasi pribadi di platform yang tidak terpercaya. Terus gunakan kata sandi yang kuat dan ubah secara berkala. Gimana, saudara Fandi? Ya, aman. Mana Pak? Terima Jawab Bang. kasih. Dijadikan hitam dan tidak ada. Baik, sesi tanya jawab kami tutup ya. Untuk mempersingkat waktu kami tutup presentasi ini. Ikan sepat, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.